Kata kita, Lazua. halo Dea, apa kabar Dea? Alhamdulillah baik Pak. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Wah, harus seperti itu ya, mengepalkan tangan kanan lalu menyebut Salam Pramuka. salam Pramuka. Biar semangat terus gitu ya. Iya, itu salam wajibnya lah. Gitu. Salam wajibnya gitu. Ini kayaknya ceria sekali, wajahnya juga semeringah. Sepertinya baru selesai latihan Pramuka Deanya. Oh ya, ini habis ngawasin adik-adik tadi. Mhm. Rencananya tuh kami mau ikut lomba. Wow, ikut lomba. Lomba apa itu Dea? Lomba PBB Kak. Lomba PBB tingkat Tingkat antar kota. antar kota dulu. Habis itu ada berkelanjutan atau gimana? Kalau dengar rencana sih berkelanjutan, tapi nggak tahu juga. Tapi insya Allah kalau memang berkelanjutan, doakan sajalah kita menang. Amin, mudah-mudahan regu pramukanya atau regu pramuka ya? Bukan, gugus depan. Gugus depan berapa untuk di sekolah kita? Kalau untuk sekolah kita 01057 sama 01058. Oke, Jadi sekarang lagi persiapannya juga Pak. persiapannya. Lagian pas kemarin tuh dapat pemberitahuan dari sananya, itu tuh lagi mepet gitu. Jadi memang udah kejar-kejaran sekarang. Ini dia ikut pramuka dari kelas berapa kalau boleh tahu ya? Oh, kalau dia ikut pramuka dari SD, dari kecil dulu. Dari SD. Coba ceritain dong, gimana sih rasanya ikut pramuka dari SD seperti itu sampai betah gitu di tingkat SMK ini? Oh, kalau dari SD dulu kan Pak, itu tuh cuman pertamanya tuh kagum sama orang-orangnya yang pakai baju seragam gitu kan. Ih, kakak nih bagus, keren gitu kan. Iya. Pas di SMP itu baru terasa gitu. Kayak gini rupanya pramuka nih gitu kan. Kita tuh kayak di alam liar tuh memang dilepasin aja, tapi kita ada apanya tuh namanya yang ngikat kita itu gitu. Misalnya apa yang akan kita lakukan tuh udah ada gitu, udah ada konsepnya gitu. Apalagi kalau di SMA ini kan pembinanya tuh gak ada yang di lapangan terus gitu. Kadang ada, kadang enggak. Gak sama di SMP. Kalau di SMP kan memang didampingi, sedikit-sedikit didampingi. Kalau sekarang enggak gitu. Memang sendiri gitu. Walaupun kita yang udah senior, itu ilmu kita dikasihin ke adik-adik. Dilepas sendiri dalam maksudnya gimana tuh yang bukan. dia alamin ya? Oh, kalau yang gitu tuh maksudnya tuh kan nanti kalau kayak kebanyakan tuh lombanya tuh memang misalnya gerak jalan gitu kan Kak. Gerak jalan di sana tuh nanti kita memang sendiri gitu, bergrup gitu, berkelompok gitu yang jalan. Gitu. Iya, Nggak paham. ditemanin sama pembinanya. Sama pembina pelatih jatuhnya gitu ya. Itu kan seru tuh ikut pramuka. Ini sekarang kalau boleh tahu pangkatnya dia ada pangkatnya nggak sih nih di pramuka? Ada lah Kak. Pangkatnya dia sendiri apa nih? Alhamdulillah kemarin tuh dipercaya jadi Pradani. Pradani ini tingkat kalau dibilang itu tuh tangan kanannya pembina gitu. Wow, berarti udah senior ini ya, udah pangkat tinggi lah ya itunya ya. Alhamdulillah. Boleh tahu dong, boleh tolong dia jelaskan tentang pramuka itu kepanjangannya apa, lalu tentang apa sih pramuka itu sebenarnya? Pramuka itu kepanjangan dari Praja Muda Kerana yang artinya jiwa-jiwa muda yang berkarya. Di sana itu pramuka itu sudah terarah, terorganisir. Banyak di sana itu tuh kita nanti dari sikap mental kita, watak sama akhlak kita, sama moral kita situ dibentuk. Adik-adik itu, kakak-kakak itu membentuk, memang pramuka ini memang membentuk karakter. Jadi biasanya misalnya kita nantinya ada yang misalnya kita sering grogi ke depan gitu. Nanti udah masuk pramuka udah santai aja gitu. Nggak ada groginya, tingkat kepedeannya naik, yang kayak bicara di depan tuh lancar gitu. Oh, oke. Lebih kepada ini ya, meningkatkan rasa percaya diri si anggotanya sendiri gitu ya. Iya, enggak kan kalau orang-orang bilang kan pramuka itu PBB gerak jalan, sebenarnya enggak. Banyak yang lain-lain tuh yang seru gitu. Kayak kayak game-gamenya itu banyak yang kreatif, yang seru-seru gitu. Enggak kayak kalau orang yang mikirnya kan PBB itu cuman gerak jalan, padahal enggak gitu. Nah, yang akan diikuti lomba yang besok ini adalah PBB itu sendiri. Oke, mudah-mudahan sukses ya dia ya. Amin. Udah berapa lama latihan ini? Ini udah 1 minggu full. Nanti hari Jumat besok rencananya mau itu seleksi adik-adik itu. Seleksi adik-adiknya dulu, baru setelah itu berangkat tingkat kota dulu gitu ya? Ya sekarang nih tingkat kota kalau menang, doain aja lah ya Kak. Insya Allah Kalau menang itu tuh kita lanjut ke katanya provinsi gitu. Oh, langsung dari tingkat kota, kalau menang di tingkat kota, naik ke tingkat provinsi. Oke.
Nah ini kan dia udah senior nih. Ya. Kan di pramuka juga ada janji-janjinya gitu ya. Ada kayak apa ya, semacam ikrar ya. Ikrar, ada semacam ikrar. Itu ikrarnya apa aja sih kalau di pramuka? Di dalam pramuka itu ada yang namanya ikrar janji kita. Oke, Kita ikrar berjanji janjinya. kalau kita itu benar-benar apa namanya itu ingin pramuka ini maju gitu. Oke. Ikrar janjinya itu bukan untuk kita sendiri tapi ke bangsa gitu, lebih ke negaraan gitu. Oke, apa aja ikrar janjinya itu dia? Ada 3, yaitu 3 janji yang disebut Trisatya. Mhm. Bunyinya seperti ini. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menolong Panjang sesama sekali. hidup. Kemudian apa lagi? Menolong sesama apa lagi? Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat dan menepati dasa dharma. Dasa dharma inilah dasar-dasar yang mengikat kita untuk menjadi seorang pramuka. Oke, dasar dharma itu dia hafal? Hafal dong, Kak. Oke, apa aja itu dasar dharmanya? Dasar dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rajin, terampil dan gembira. 6. Rela menolong dan tabah. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Wow, hebat sekali dia. Salut bisa menghafal 10 ikrar janji dasar Dharma Pramuka. Iya. Nah, itu kan tadi barusan kita tepuk tangan nih. Tepuk tangannya Pramuka seperti apa? Kayak gini, Kak. Oke. Oke, sebentar saya mau niru nih. Ya. Gimana? 1 1, 2, 3. 1 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5. Ya, tapi lebih baiknya tuh lebih cepat gitu. Tuaga, 4 Oke, wow, banyak sekali yang sudah dia dapatkan dari kepramukaan ini dan menggembirakan tentunya dia ya. Itu aja dong, Kak. Oke, nah itu menurut dia relevan nggak dengan yang dia dapatkan dari kelas belajar kemudian diterapkan di kepramukaan, itu relevan nggak kira-kira? Relevan sekali, Kak. Gitu. Contohnya seperti apa? Kan misalnya kayak karakter gitu kan. Di sekolah tuh kita harus kayak gini, harus patuh sama guru, hormat kita sama guru gitu kan. Iya, Kan menghormati sesama gitu kan. Iya, Ataupun sesama ataupun ke guru, orang tua atau gimana gitu kan. Di pramuka kita udah dibentuk karakternya, di sekolah nanti jalan aja gitu. Jadi guru-guru tuh juga senang sama kita, teman-teman senang sama kita gitu. Oke, artinya memang berhubungan ya, saling Iya, berhubungan saling antara mata pelajaran di sekolah dengan kegiatan di kepramukaan sekolah juga, begitu ya Iya, kira-kira. kayak di olahraga kan ada misalnya jauhi narkoba atau apa-apa gitu kan, Kak. Di pramuka memang ada juga materinya gitu. Oh gitu. Kayak misalnya kita ada apa namanya tuh kebugaran jasmani itu kan di Iya. sekolah kan juga ada gitu. Iya, Di pramuka benar, ada benar. juga gitu. Benar sekali. Nah ini kan dia sebagai senior di sekolah kita nih di Iya. kegiatan kepramukaan. Kalau boleh tolong diceritain juga dong program-program kepramukaan kita apa aja dia? Oh, ada 5 buah program. Program pertama itu program latihan mingguan. Nah, program mingguan ini kita latihan di sekolah. Memang tetap di sekolah gitu kan. Nah, kita tepatnya itu harinya hari Jumat sekitar jam 2 sampai pulang. Terus program bulanan. Iya. Di program bulanan ini kita biasanya latihan keluar. Latihan keluar lingkungan sekolah. Iya, di luar lagi gitu kan. Kalau triwulan biasanya itu kita kerja bakti sosial seperti gotong royong sekeliling sekolah, gotong royong ke masjid ataupun nanti kalau kayak ada bencana alam, itu kita turut andil di sana. Oh ya, berperan aktif artinya terjun langsung ke masyarakat secara umum ya. Nah, bentuk-bentuk latihannya apa aja tuh dia? Selain PBB ya pastinya. Ada namanya latihan sandi, latihan sandi juga ada, latihan apa namanya untuk berbicara di depan pidato misalnya ada, kayak latihan apa namanya tuh bukan program sih, lomba-lombanya tuh juga ada yang kayak nulis karya-karya tulis, karya-karya gambar gitu, banyak gitu. Banyak ya dia ya. Berarti bukan hanya yang kayak tali temali, sandi-sandi, bukan hanya melulus tentang itu ya. Artinya juga mengembangkan bakat dari
pesertanya juga gitu ya dia. Kemarin nih habis yang tahun dia pasca 1 itu tuh ada program bikin video. Nah, bikin video yaitu itu tuh antar sekolah, cuman itu yang ikut ke seprovinsi. Alhamdulillah kita dapat 15 besar kemarin. Alhamdulillah 15 besar. Mudah-mudahan ada lagi prestasi dan prestasi yang akan pramuka kita dapatkan untuk kegiatan berikutnya ya dia ya. Amin. Nah ini kan dia ikut pramuka dari SD, SMP juga. Di SMP disuruh berenang di sawah nggak dia? Kalau di SMP ada. Ada ya. Ada itu. Yang seru-seru kan seperti itu ya, main lumpur atau apa gitu. Main lumpur, masak sendiri. Kalau lagi kemah, masak sendiri, dirikan kemah sendiri. Kalau nggak bagus tendanya tuh kepasang, ya kayak gitu aja gitu. Kalau nggak bagus ya terima sama kalian gitu. Oh, artinya terima sama kita itu Kan kita bocornya. yang gitu, kita yang diriin sendiri, berarti kita yang terima sendiri. Kayaknya tuh bertanggung jawab kita gitu, pertanggung jawaban kita. Oke. Tapi kan ada penilaian dong dengan itu. Ada penilaian dari kakak pramuka yang seniornya lagi ya gitu ya. Oke, ini kan dia ikut pramuka dari SD, SMP, kemudian sekarang di SMK. Kira-kira alasan apa sih yang sangat mendasari dia untuk ikut pramuka ini? Karena dia menyukai pramuka. Contohnya. Kalau awalnya tuh dia ikut pramuka dari SD tuh karena tampilan kakaknya tuh gitu kan. Kakaknya keren gitu maco-maco kan. gitu ya. Iya. Tapi kalau udah di SMP itu memang udah dia ini mau perbaiki diri gitu. Kan dulu suka agak pedean gitu kan. Kalau sekarang alhamdulillah udah pede, di mana-mana pede gitu kan. Terus disiplinnya dia dulu kan agak kurang gitu. Sekarang alhamdulillah udah disiplin gitu. Iya. Jadi lebih kepada mengembangkan potensi pribadinya dia ya secara individu ya. Nah, itu tadi itu alasannya dia untuk bisa mengikuti itu. Kemudian manfaat yang dia rasakan apa kira-kira? Kalau manfaat yang dia rasakan yang pertama sekali itu dalam kerjasama kita tuh walaupun kita baru di sana gitu misalnya kan. Kita mudah akrab sama yang lain gitu. Mudah bergaul sama orang lain gitu. Terus kerja sama kita sama orang lain dan bisa gak keganggu gitu. Oke. Gitu. Terus kayak disiplin tuh memang harus disiplin gitu. Kalau nggak disiplin ada sanksinya gitu. Karena berang nak. Iya. Kira-kira nih kita ngomong bahasa Minang ya, biar audiens kita juga mengenal bahwa kita ini dari Minangkabau gitu ya. Iya. Kira-kira kakak yang paling baga sih dia. Ada lah tuh Kak. Siapa? Kak Berapa Romi. orang sih kakak senior di sekolah kita? Kalau kakak pembina ada 7 orang. Cuman yang sering bukan yang sering sih, yang memang dekat gitu, bukan juga dekat sih. Cuman memang lebih ada intens lebih apalah gitu kan. Ada Kak Romi namanya. Kakak tuh sering gimana ya? Sering gimana Kak Romi itu? Kalau boleh dong dibisikin aja. Nanti kedengaran Kak. Nggak dengar, nggak apa-apa. Kalau Kak Romi itu orangnya ceria gitu kan. Kalau padahal wajah kakak itu gahar gitu ya. Gahar gitu kan, tapi hatinya kayak Hello Kitty. Hello Kitty. Oke. Kemudian itu siapa lagi kakak yang lain? Ada Kak Dewi Anggraini. Kakak itu yang alhamdulillah dekat lah sama dia gitu Kak. Kalau tampilannya sih dingin gitu kan. Banyak teman-teman yang bilang, Kak Dewi kok kayak gitu. Padahal enggak gitu. Padahal Kak Dewi itu slow aja nyo. Oh gitu. iya. Artinya Kak Dewi itu lebih kepada kayak cool gitu ya. Iya, kayak cool gitu. Asal jangan kayak kulkas aja ya kali ya. Terus siapa lagi kakak yang lain? Ada Kak Romi, Kak Roni, terus ada Kak Efrizal yang baru nih. Terus ada Bu Desi juga. Ada Kak Desi. Terus ada Bundo. Itu aja. Nah, terakhir kemarin ada Pak Atrizon. Oh, terakhir ada Pak Atrizon yang bergabung di kepramukaan sekolah kita. Alhamdulillah, makin kuat dong tentunya ya. Makin kuat, Makin Kak. kuat lagi. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kepramukaan di sekolah kita juga makin dipermudah secara perizinan ya. Iya. Nah, ini kan dia sudah banyak bicara juga. Kita sudah banyak ngobrol tentang kepramukaan dia di sekolah kita. Nah, kira-kira di dalam tim pramukanya kita sendiri ini ada juga nggak yang gugur gitu dia? Artinya nggak sanggup menjalani proses latihan sehingga nggak bisa juga dinobatkan sebagai naik pangkat atau apa sih namanya? Bantaranya ya. Ada nggak kira-kira? Ada. Kalau yang sekarang nih, yang adik-adik dia yang dia awasi sekarang,
Itu ada yang pertama dari orang tuanya, katanya ndak boleh gitu kan, takut anaknya sakit ini gitu kan. Kemarin nih ada juga yang seangkatan sama dia, Iya. yang seangkatan nih tiba-tiba aja tahun sekarang nih sakit gitu kan. Gak entah sakit nggak tahu, kita nggak tahu dong. Kalau memang sakit kita doakan mudah-mudahan Lekas sehat. sembuh ya. Kendalanya di situ rata-rata. Ada lagi yang punya alasan lain misalkan selain yang sakit tadi atau apa? Ada kemarin nih ada yang apalah namanya ya, karena dia kan pasangan nih. Oh iya. Off the record lah ya, nggak usah direkam ya kru ya. Nah kalau boleh tahu apa sih harapan Dea untuk adik-adik yang belum ikut serta dalam kepramukaan kita? Harapan si dia sih ya kayak teman-teman tuh adik-adik banyak aja ikuti kegiatan yang positif gitu, walaupun nggak pramuka gitu. Cuman lakukanlah kegiatan yang positif, nanti di mana kapan-kapan kita cerita ke generasi kita atau teman-teman kita, jadi kita bangga gitu, ceritanya tuh bangga gitu. Aku ikut pramuka dulu, aku jadi ini gitu kan bangga jadinya gitu. Kalau misalnya kita ikut yang negatif gitu kan nggak seru. Iya benar. Apalagi di masa pandemi yang kemarin terjadi di negara kita juga internasional ini ya. Iya. Tentu sangat rentan sekali kenakalan remaja itu terjadi karena memang aktivitas pembelajaran di sekolah dihentikan total gitu ya dia. Nah itu di masa pandemi kegiatan pramukanya seperti apa dia? Kalau kegiatan pramuka biasanya tuh latihan aja pakai melalui media gitu kan. Medianya tuh lebih tepatnya WA gitu. Dari WA, cuman kan ada kendala juga gitu, kayak jaringan kadang lancar kadang tidak. Habis tuh kadang ada yang online ada yang tidak gitu kan. Jadi susah juga gitu. Kalau mau video call atau apa tuh susah juga gitu kan. Jadi kurang efektif jadinya Kak. Iya benar. Karena di kepramukaan kan sifatnya kalau bisa latihannya langsung bertemu dengan anggotanya ya, antara kakak senior dengan adik-adiknya bisa bertemu langsung dan berlatih bersama. Nah selama kegiatan kepramukaan ini dia ada kendala nggak dapat izin dari orang tuanya? Kira-kira seperti apa? Kalau dia sekarang nggak ada, diizinkan semua. Alhamdulillah. Iya, didukung terus gitu. Kalau kegiatan yang positif, kalau menurut dia sih orang tua tuh nggak ada yang larang gitu. Oke gitu ya. Nah itu kan ada kegiatan kepramukaan kita yang sifatnya di luar lingkungan sekolah. Nah ada rencana camping ini? Ada. Rencananya bulan bulan depan Desember kita mau ngadain pelantikan bantara sama pelantikan kacu. Untuk adik-adik nih gitu kan. Oke, ada pelantikan di situ. Nah, kegiatan di dalam kemah pramuka yang dia sampaikan tadi apa aja kira-kira dia? Ada yang seru-seru nggak? Ada dong Kak. Apa aja kira-kira? Namanya itu jurit malam. Apa itu jurit malam? Jadi kegiatan di malam hari itu nanti kita tuh bikin kayak konsep untuk bikin adik-adik ini salah paham nantinya gitu. Setelah mereka salah paham, nanti kita kayak di prank gitu. Oh gitu ya. Bikin terapi kejut lah gitu ceritanya ya. Oke. Nanti boleh ikut nggak kira-kira sayanya? Boleh dong Kak. Oke, terima kasih dia. Baik dia. Ini kita udah ngobrol banyak. Kalau boleh tahu dia kelas berapa sekarang? Dia udah kelas 12. Kelas 12 jurusan? OTKP. Sukses terus ya dia untuk sekolahnya, untuk pramukanya, untuk cita-citanya. Mungkin setelah tamat SMK ada cita-cita yang lain. Lain kali mampir lagi ke podcast saya ya. Terima kasih ya dia ya. Kalau diundang saya datang. Siap. Salam pramukanya gimana dia? Salam Pramuka. Kata kita, Lasua.